Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik wa lahu ma sakana fil laili wan nahar was sami'ul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini, malam Arba, tanggal berapa Pak? 4 ya? Tanggal 4 bulan Jumadil Kaidah. Ya Jumadil dan Jul itu kurang lebih. Kaidah 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita sehat walafiat dan dapat kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita bersyukur mudah-mudahan dapat melaksanakan sholat isya berjamaah antara sholatul khamsi, kata Nabi, 2 sholat, maka pertengahannya itu adalah pengampunan dari Allah Ta'ala. Jika kita sholat maghrib kemudian kita menunggu datangnya sholat isya, maka pengampunan. Dari sholat isya kita berdoa mudah-mudahan sampai sholat subuh, sekalipun kita tertidur lelap malamnya, maka pengampunan dari Allah kepada kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita di dalam hidup ini tidak ada yang kita bicarakan dengan fokus kecuali jalan dan usaha untuk mendapatkan keselamatan akhirat. Yang membuat akhirat kita selamat tuh hanya yang waktu sittin wa sab'in, kata Nabi, 60 dan 70 tahun. Ini yang menjadikan akhirat kita selamat, dan ini juga yang menjadikan akhirat kita celaka. Celaka di akhirat karena dikorbankan oleh 60 dan 70 tahun. Dalam 60 dan 70 tahun itu kan ada masa-masa yang luar biasa kadang-kadang. Peningkatan amal ibadahnya. Juga ada masa-masa yang luar biasa durhakanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan dunia tempat kita bertanam dan akhirat tempat kita panen, tempat kita memetik. Rugi kalau orang hanya berbicara bagaimana dunia yang baik, tapi tidak berbicara akhirat yang baik. Orang bijak adalah orang yang memikirkan masa depan yang hakiki. Hari ini banyak nasihat orang tua lawan anak-anak. Nang abah pikirakan tuh masa depan nikah. Masa depan nang dimaksud tuh pasti yang 60 sampai 70 tahun. Jadi setelah umur anak sekian puluh tahun, abahnya berpikir keras tentang masa depan anaknya. Perjalanannya kurang lebih 2-30 tahun setelah itu, habis masa depan itu. Jadi yang beruntung orang yang berpikir dengan masa depan akhirat. Allah Ta'ala berimbang menyampaikan dalam Al-Quran. Wabtaghi bima atakallahu darul akhirata
Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah, berusahalah untuk kebahagiaan akhirat kalian. Ini kalimat yang pertama dalam ayat itu. Berusahalah untuk kebahagiaan akhirat kalian, tapi jangan kalian melupakan nasib di dunia. Seimbang tidak? Seimbang. Tapi Allah menyebutkan mendahulukan apa? Mendahulukan akhirat. Amun pianto alih hisab, perokok, pian suruh anak kawarong nak, kawarong tukarakan abah Surya 12. Surya 12 lah. Oh enggak kada tahu jo barang encang tapi melihat. Jangan lupa korek api. Perintah pokoknya apa? Surya 12 itu. Perintah pokoknya. Jangan lupa korek api. Babaya boleh ke rumah jangan anak. Kada keingatan bahaya korek api. Kada apa-apa jangan abah kompor ada aja. Tapi apabila korek api nanti tukar. Surya 12-nya kada tertukar. Bisa keluar bebungulan tanpa kata-kata. Jadi ayat itu maksudnya ayat Allah kita pertimbangkan. Perhitungan percontohkan dengan keduniaan. Tapi Allah menyuruh yang pertama kita mengejar akhirat. Kemudian jangan lupa nasib di dunia. Kebahagiaan akhirat, kebahagiaan dunia itu dicari di dalam dunia. Bapak Ibu rahimakumullah. Imam Hasanul Basri dengan cerita yang berantai sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena beliau tidak hidup satu zaman. Umar setelah 8 tahun menjadi khalifah, 63 tahun usianya meninggal dunia. Setelah Abu Bakar khalifah 2 tahun. Jadi Nabi wafat, Abu Bakar 2 tahun, Umar 8 tahun, wafat Umar bin Khattab. Artinya Imam Hasanul Basri tidak satu zaman dengan Umar bin Khattab. Karena Imam Hasanul Basri lahir pada tahun selikur. Tahu lah yang selikur tahu? 21. Kita rubah-rubah bahasanya sedikit. Lahir tahun 21 Hijriah. Imam Hasanul Basri. Kemuliaannya seorang anak dari 2 budak yang dikawinkan. Abahnya budak, mamanya budak. Tapi dipelihara oleh Ummahatul Mukminin. Siapa yang memeliharanya? Ummi Salamah. Imam Hasanul Basri bercerita. Cerita ini dapat dari seorang tabi'in. Dapat dari seorang tabi'in sampai kepada Umar bin Khattab. Nang membawa ceritanya nang bisa dipercaya. Apalagi Imam Hasanul Basri adalah pembesar ulama tabi'in. 3 zaman yang dijamin oleh Nabi. Khairan nasu qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Termasuk di dalamnya Imam Hasanul Basri. Manusia yang paling baik hidup pada zamanku, kemudian zaman setelah itu. Siapa yang hidup zaman Nabi? Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi ya. Para sahabat Nabi. Kajian tadi malam sudah kita ceritakan. Abu Kilabah, sahabat yang cukup bercengkerama dengan Nabi, cukup lama. Dia adalah sahabat yang terakhir wafat pada tahun 104 Hijriah. Kalau Abu Kilabah wafat 104 Hijriah, Nabi wafat tahun ke-11 Hijriah. 104 dikurangi 11 berapa? 90? Ditambah, 96 bertambah. 104 dikurang 11? 90 berapa? 93, ya. 93 tahun jaraknya. Kematian Rasul dengan kematian Abu Kilabah. Tapi Abu Kilabah adalah sahabat Nabi, mencintai Nabi, dan bercengkerama dengan Nabi. Artinya apa? Sejak tahun 104 Hijriah tuh kada ada lagi sahabat. Kalau kada ada lagi sahabat yang hidup, berarti khairun nasu qarni, stop sampai di situ. Sampai 104 Hijriah. Manusia yang paling baik adalah manusia yang hidupnya semasa dengan aku. Matinya terserah kapan.
Tapi ada sambungannya. Sumalladzina yalunahum. Nah, yalunahum ini di sini pembesarnya Imam Hasanul Basri. Kemudian zaman setelah sahabat, bahkan gurunya sahabat. Ibnu Abbas itu gurunya Imam Hasanul Basri. Mu'az bin Jabal gurunya Imam Hasanul Basri. Sederet sahabat menjadi gurunya Imam Hasanul Basri. Jadi beliau bercerita, kata Imam Hasanul Basri, ceritanya apa? Qala marra Umar bin Khattab radhiyallahu an ala mazilah. Umar bin Khattab lewat di tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah. Fahtabasa, maka berhenti. Namun kita tuh di tempat pembuangan sampah belaju kita. Ya kalalah. Tapi biar lihatakan kisahnya, jangan boleh tuh lewat pembuangan sampah bantai setumat kada. Kisahnya dulu dilihatkan. Kenapa jadi Umar bin Khattab berhenti di tempat pembuangan sampah? Berhenti di situ. Pakana ashabuhu ta'zu biha. Sedangkan sahabat yang mengikutinya merasa terganggu. Apa terganggunya? Berbau. Pembuangan sampah tuh berbau. Ada Umar stop. Ternyata Umar hendak bernasihat kepada nang kebauan tadi. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu an, hadza dunyakum. Seperti ini dunia kalian. Allati tahrisuna 'alaiha. Yang kalian berambisi untuk mendapatkannya. Bahkan terjadi perkelahian dan pertumpahan darah. Nih, nang kaya ini, nang kalian rabutakan, ujar Umar bin Khattab. Hadirin rahimakumullah. Oh berarti kita kada boleh lalu mencari dunia. Tidak ada satu ayat pun yang melarang kita bekerja di dunia. Tidak ada satu ayat pun. Namun bagaimana kita mendudukkan usaha dan kerja kita juga bernilai ibadah. Artinya kita meraih nilai ibadah bukan kepada sholat saja, bukan kepada puasa aja, bukan kepada zakat aja, bukan kepada apapun. Tapi tiap pagi kita berangkat, sore kita kembali bekerja dengan ikhlas untuk memberi makan anak dan istri kita dari hasil usaha yang halal itu. Bukankah ini satu ibadah, Bapak? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtu fi raqabah, wa dinarun anfaqtu alal miskin, wa dinarun anfaqtu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtu ala ahli. 4 Nabi mencontohkan perumpamaan. Berikan 1 dinar untuk memerdekakan budak. Ada lagi 1 dinar kamu berikan untuk orang-orang miskin. Ada lagi 1 dinar biraqabah, diberikan di jalan Allah Ta'ala. Jadi 3 dinar nih. 1 dinar memerdekakan budak, 1 dinar orang miskin, 1 dinar di jalan Allah. Jalan Allah itu apa? Pembangunan masjid, pembangunan musola, pondok pesantren, itu jalan Allah. Wa dinarun anfaqtu ala ahli, tambah 1 dinar lagi. Kamu berikan kepada ahlimu. Siapa ahli kita? Bini-bini kita. Anak-anak kita. Sedinar ini berikan kepada anak dan istri. A'zamuha ajro, kata Nabi, pahalanya yang paling besar tuh 1 dinar untuk anak dan istri. Tapi hadis sahih ini jangan menjadikan kita pelit untuk berbagi kepada orang lain. Oh, itu yukun anak bini, jadi ganal pahalanya. Tidak. Ada hadis-hadis lain yang menyuruh kita banyak-banyak berbagi. Kita mencukupi rumah tangga kita. Kemudian kita dituntut untuk berbagi. Untuk apa? Membersihkan dari nilai usaha-usaha yang kita dapatkan. Jika kita tidak bersihkan, itulah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Seperti yang berbau busuk ini yang kalian perebutkan setiap hari. Jamaah sekalian rahimakumullah. Imam Hasanul Basri, qala Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, berkata Hasan bin Ali radhiyallahu an, anak Nabi yang pertama, lahir pada tahun ke-3 Hijriah.
Hasan dan Ali radhiyallahu anhuma menikah tahun kedua Hijriyah. Setahun pernikahan lahir anak pertama Hasan. 2 tahun pernikahan lahir anak kedua Husain. 3 tahun pernikahan lahir anak ketiga Muhsin. Hasan, Husain, Muhsin. Kenapa Muhsin? Karena pernah diceritakan. Karena dia wafat di umur yang masih kecil. Hasan radhiyallahu an, Ibnu Ali radhiyallahu an berkata, apa kata Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma? Halakan nas bi salasin. 3 yang membinasakan manusia. Manusia binasa apabila 3 macam ini ada. Artinya apa? Manusia harus menjauhi 3 macam ini. Di dalam kalimat lain, usulul khotoya salasa. Usulul khotoya, sumber kemaksiatan 3. Sama maksudnya. Halakan nas salasa. Usulul khotoya salasa. Sumber kemaksiatan 3. Mencelakakan manusia 3. Apa 3 macam nih? Oleh Hasan bin Ali radhiyallahu an, pecucuan Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, yang pertama al-kibir. Kesombongan. Sombong itu membinasakan. Binasanya apa? Neraka, Pak. Oh, kenapa sombong pakai neraka membinasakan? Karena Nabi mengatakan la yadkhulun nar, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah. Tidak akan mendapatkan surga orang di dalam hatinya ada setimbang zarrah. Bari waktu kami belajar tafsir, zarrah itu ditafsirkan apa? Alar semut. Mohon ini ada yang lebih kecil daripada alar semut. Tafsirkan aja ke benda yang paling kecil. Jika ada kesombongan dalam hati, kada dapat bagian surga. Sahabat ngeri mendengar ini. Sehingga ada salah seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, anna rajulun thawbuhu hasanun wa na'luhu hasanah. Ada seorang yang pakaiannya rapi, bersih, nyentrik, dan sandalnya bagus, sepatunya mengkilap. Maksudnya, inikah sombong wahai Rasul? Apa kata Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu elok, Allah senang yang elok-elok. Penampilan seperti itu adalah penampilan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila hendak turun kemana-mana tuh, hingga kayak orang hendak nikah terus. Pakaiannya, kadang kehendaknya apa nggak ada pakaiannya. Kan orang nikah tuh paling rapi kalau pakaiannya lah. Piannya petajakan kopiah, baju kayak orang hendak menikah. Tapi Allah itu elok, Allah senang yang elok-elok. Tapi al-kibru kata Nabi, yang dimaksud dengan kesombongan, batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, menghina manusia. Jangan ada pada diri kita. Karena ini tidak akan mendapatkan indahnya surga. Menolak kebenaran, menolak apa yang disampaikan kepada kita, dan itu adalah sumbernya satu kebenaran. Surah Az-Zumar, al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Kemudian pada ayat 70 surah Al-Baqarah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak satu suku di Madinah yang sangat keras menantang agama Islam. Apa? Nabi mengajaknya, ittabi'u ma anzalallahu, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ulun ragu tuh ayat 70 atau ayat berapa. Dan bisa cari. Mari ikuti agama yang Allah turunkan kepadaku. Nabi mengajak kaum Yahudi itu, ikutilah agama yang Allah turunkan kepadaku, dan inilah kebenaran yang sejati. Jika kalian mengikutinya, Allah janjikan surga. Jika kalian ingkar, maka Allah janjikan neraka. Apa jawaban orang Yahudi itu? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka berkata, qalu
bal nattabi'u ma alfaina alaih. Kami kada ikut itu, hai Muhammad. Apapun yang kamu katakan kada kami ikuti. Nabi membawa kebenaran, kebenaran ditolak. Dan beralasan, kenapa dia menolak kebenaran itu? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Lebih baik kami mengikuti peninggalan Nini Datu Bahari. Lebih baik kami mengikuti peninggalan nenek moyang Bahari. Wah, ini itu ada tambahannya. Kada mengalahkan orang Bahari, Pak. Nah, itu. Kada mengalahkan orang Bahari. Orang Bahari itu matinya banyak nang bakaramat. Wah, ini kada nang bakaramatnya lagi. Mbak takut ini apa garang arti karamat tuh? Tuh lihat di kuburannya. Di kuburannya jar bukti karamat. Pada Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, orang yang mendapat karomah itu, kemuliaan itu, inna akramakum indallahi atqakum. Salat maghrib kita kerjakan. Sore ini kita mendapat karomah dari Allah Ta'ala, kemuliaan dari Allah Ta'ala. Salat isya nanti kita kerjakan. Ini ketakwaan, Pak. Dan Allah memberikan karomah, kemuliaan. Kemuliaan. Kada sulit-sulit mencari orang yang mendapat karomah itu. Orang yang taat. Kada sulit-sulit untuk mencari orang yang Allah katakan wali Allah itu. Al-Quran juga menyebutkan. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Tahukah sesungguhnya wali Allah Ta'ala itu kada pernah takut kepada siapapun dan kada pernah bersedih. Apa yang digawainya tiap hari? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia memiliki iman yang benar dan dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Syarat hendak jadi wali itu apa? 2. Iman, jangan ada syirik. Takwa, jangan ada sesuatu perintah di luar sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan-jangan di jamaah malam ini banyak nih wali-wali Allah Ta'ala, Pak. Karena syaratnya kada banyak. Jangan ada syirik. Jangan menunggu mencari wali Allah tuh kau berjalan di banyu. Jangan menunggu itu. Kau sidin tuh wali Allah tahu kada. Sidin kau berjalan di banyu. Kau berjalan di banyu bakal otak sidin. Supaya apa? Supaya penjelasan itu jangan salah lon kita. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Jadi kesombongan satu. Ini yang akan mencelakakan. Usulul maksiat. Sumber kemaksiatan. Yang kedua sumber kemaksiatan tadi wal hiris. Nah itu yang kita bicarakan apa yang jar Umar Ibn Khattab itu. Ambisi yang berlebih-lebihan. Hidup tanpa ambisi loyo. Harus ada yang kita tuju dalam kehidupan. Tapi manakala ambisi itu berlebih-lebihan menghendakinya, maka akan ada jalan untuk menghalalkan segala cara. Di sini salahnya. Ambisi boleh lewati dengan wajar. Tapi pada saat ambisi yang tidak wajar diambisikan sehingga dapat, maka akan menghalalkan segala cara. Maka inilah sumber kemaksiatannya. Ambisi itu pada jabatan aja. Kalau kita bicara ambisi, pasti arah pikiran kita ke jabatan. Ambisi ke harta sama. Kalau perlu matahari ditungkati, jangan malam-malam. Sehingga tulak begawe anak belum bangun, bulik begawe anak sudah gurih. Jadi kada tahunya abahnya kemana. Dia sering berambisinya untuk mendapatkan dunia. Amalan sugih jadi itu, amalan uyuh itu. Amalan uyuh. Jadi ambisi boleh tapi kendalikan ambisi itu. Hari ini kita berambisi untuk minta Allah masukkan ke surga. Kita berusaha. Tapi ambisi yang di sini menginginkan sesuatu keduniaan yang tertinggi dengan tidak memperhatikan apa tuntunan-tuntunan agama kita. Contohnya umpamanya kalau jabatan tuh ar-rashi
wal murtashi wa huma finnar. Penyogok, penerima sogok, kedua-duanya dalam neraka. Tidak malu lagi di depan televisi, ditonton oleh jutaan rakyat Indonesia. Apa yang dia katakan? Kalau ingin tingkat 1, sekian miliar. Kalau pusat, sekian miliar. Kalau hendak jadi ini, sekian miliar. Ulun dengar aja sakit kepala ulun dengar. Karena apa? Untuk mendapatkan ambisi, dihalalkan segala cara. Membagi-bagi dana untuk satu jabatan berarti menggeser orang yang harusnya duduk dengan kejujuran, maka naiklah dia dengan kecurangan. Maaf, ini tema kita, Pak. Tema, bukan menyinggung pemilu nanya, ada muntah singgung alhamdulillah, tapi ini memang tema kita. Tema kita. Ambisi luar biasa merusak. Ambisi merusak. 3 kadang-kadang manusia ambisi itu. Pertama jabatan, kedua harta, ketiga wanita. Ini merusak juga. Ambisi. Hendak benar tapi bibiniannya kada tahu-tahu. Bibiniannya kada tahu-tahu, hendak benar. Akhirnya dilungkasakannya. Aku nih hendak benar, lalu nikam kayak apa ikam? Maka ditolaknya. Cinta ditolak. Nah ini rusak imannya di sini. Cinta ditolak, dukun bicara. Iya kah? Nah dukunnya ini yang tersalah. Jadi ambisi boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Kata Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, hindari 2 macam. Yang ketiga, sumber kemaksiatan itu adalah al-hasad. Hasad itu iri sebenarnya, tapi lebih tinggi daripada iri. Lebih tinggi daripada iri. Bertambah iri dengki. Kalau iri bisa berusaha, berpacu supaya sama. Tapi kalau ada dengkinya, gugurkan dulu orang lain, hanya kita naik. Jadi nang diharunya orang aja supaya gugur dulu. Hembuskan hoak ini, hembuskan hoak itu, sampaikan berita buruk ini, sebarkan ke seluruh alam semesta sehingga orang tahu. Jadi menggugurkan orang lain untuk naik setelah itu, ini juga dilarang dalam Islam. Silakan berpacu dengan jalan yang lurus, dengan jalan tidak saling menjatuhkan di antara kita. Itulah yang namanya baiat di masa Nabi. Pada saat manusia sudah dibaiat, kan ada lagi cara-cara seperti yang kita tempuh. Tapi kita menyadari negeri kita bukan negeri yang berhukum Islam. Ikuti aja lah prosesnya seperti itu. Tapi kita mudahan periode apabila tahun berapa yang terjadinya pemilihan kepemimpinannya tidak lagi didorong-dorong oleh nilai-nilai keuangan atau apa yang disebut dengan riswah, sogok menyogok. Kalau berbicara sogok, tidak lagi sekarang kita bisa menunjuk satu, tapi semua ini berbicara tentang sogok. Seolah itu sesuatu yang tidak berat. Sesuatu yang tidak berat. Kadang-kadang sogokannya dikali 5 tahun gajinya, kada cukup membayarnya. Apa yang diharapkan itu. Jemaah sekalian, rahimakumullah. Nang dirabutakan tuh jar Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, nang kayak ini nah. Nang kalian apabila lewat, hidung kalian dipicik. Babau. Pembuangan sampah. Namun jangan membenci dunia, Bapak-bapak. Jangan membenci dunia. Dengan dunia kita dihantarkan ke akhirat menjadi orang yang baik. Jadikan dunia ini satu investasi kita untuk negeri akhirat. Kada lagi kita berpikir kayak bahari. Kada usah beraja-rajan pang berusaha. Dunia tuh kada dibawa mati juga. Kayak itulah. Nang kencang benar tuh beritanya.
Melihat orang pengrajin begawe, ujar nang pangoler, kada usah berajin-rajin. Padahal pangoler. Dunia itu kada dibawa mati. Bawa mati, Pak. Rugi kalau dunia itu kada dibawa mati. Hari ini titipan-titipan kilat harta kita untuk investasi akhiratnya akan menunggu kita banyak. Datangi takmir masjid Al-Khairat. Datangi takmir masjid yang lain. Ini hendak menitipkan harta kita. Untuk apa? Untuk kepentingan akhirat kita. Artinya harta bukan sesuatu yang sia-sia dan kita tidak pernah gelagapan. Pada saat Allah bertanya, di mana dapat, kemana membelanjakan. Itu kan ditanya 2. 4 macam pertanyaan ini, yang 2 pertanyaannya harta aja. Di mana kau habiskan umurmu? 1 pertanyaan. Kemana kau campakkan jasadmu? 1 pertanyaan. Kemudian yang ketiga, di mana kau dapat hartamu dan kemana kau belanjakan hartamu? Itu 2 pertanyaan. Sumbernya kada baik, kemudian dibelanjakan kepada yang baik. Nah, sumbernya kada baik, dibelanjakan kepada yang baik. Pada saat kita baik, maka ujar arwah kai bahari, sama jadi sedikit lawan memberasihi kotoran ayam, lawan kencing. Banyak kami disenamakan memberasihi kotoran ayam. Kotoran ayamnya memang hilang, tapi bekas kencingnya itu masih najis. Seyogianya membersihkan yang kotor itu dengan sesuatu yang tidak kotor. Dengan sesuatu yang tidak kotor. Artinya dapatnya yang baik dan belanja yang baik. Muawiyah. Siapa anaknya sahabat Nabi yang bernama Muawiyah itu? Yazid ya. Yazid bin Muawiyah lah. Kalau kada salah Muawiyahnya radhiyallahu an pernah berkirim surat kepada Mughirah bin Syu'bah. Berkirim surat kepada Mughirah. Kenapa dia berkirim surat kepada Mughirah? Mughirah bin Syu'bah ini pencatat sekretaris Nabi. Apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi sampaikan, dicatat oleh Mughirah. Oleh Muawiyah ditanya, wahai Mughirah, sekian banyak catatan hidupmu bersama Rasul. Apa yang paling berkesan? Yang dapat kamu ambil pelajaran yang amat berharga. Kata Mughirah, semua yang Nabi sampaikan itu berkesan. Tapi ada satu yang aku hampir tidak bisa lupakan. Apa? Di waktu Nabi berkata, Innallaha karihalakum talatan. Allah benci kalian tuh 3 macam. Allah membenci kalian 3 macam. Kata Mughirah, membalas surat saudaranya Muawiyah. Apa yang Allah benci itu? Yang pertama, qila wa qala. Kajian tema ini sudah ulun sampaikan pada kajian kita. Sekedar melanjutkannya ada. Qila wa qala. Orang yang suka membawa berita-berita yang tidak bisa dilacak. Istilah media itu apa ngarannya? Berita apa tuh? Gosip, hoak. Kalau gosip tuh bahari pesertanya paling banyak orang 10. Di pelataran. Kadang nang babajunya tuh ibu-ibu tinggal babiha tapi di dada. Dudukan di pelataran tuh menggosipnya. Bapender pun kada bawa ni banyak nyaringan, babibisikan. Jangan sekong, nama negara orangnya kada wani menunjuk tuh. Jadinya. Lawan muha aja, lawan muntung yang menunjuk. Karena bila menunjuk kontakan ketahuan orangnya. Itu gosip masa lalu 10 orang. Tapi gosip hari ini apabila tangan kita terlalu lancar mempencetnya, maka sekali pencet akan dibaca oleh sekian juta orang. Artinya gosip hari ini lebih besar dosanya daripada gosip masa lalu. Menyebarkan aib
sesuatu kepada orang lain itu sangat besar. Sangat besar, sangat besar dosanya. Maka Nabi mengatakan jangan lakukan ini. Ayat 13, bukan. Ayat 13, ayat 12, surah Al-Hujurat. In ja'akum fasikum binaba'im fatabayyan. Jika datang kepada kalian seorang fasik dengan satu berita yang tidak jelas, maka apa yang kita terima? Share? Tidak. Fatabayyanu, cek dulu beritanya. Ini kada becek-cekan. Apalagi berita yang datang nih, orangnya kadang kita ketujui, langsung share. Terasakah kita bahwa kita akan bertanggung jawab dengan picikan tombol tangan kita itu nanti di akhirat? Kalau menggosip lewat mulut ini, yang Nabi katakan penyebab manusia diseret ke neraka itu dua, al-fam wal faraj. Dua anggota tubuh manusia, mulut dan kemaluan. Manakala kada bisa dijaga. Hari ini kada pakai mulut lagi. Dapat terima kirim seluruh Indonesia dalam hitungan detik sampai. Nauzubillah min dzalik, Bapak-bapak. Ini yang paling berkesan, paling takut aku dengan berita Nabi ini. Kemudian Mughirah menulis lagi, yang kedua yang Nabi sampaikan, wa idha'atal mal. Tema kita. Orang yang mencampakkan harta yang dia miliki pada tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun dikirimi di grup gambar mobil Avanza 150 juta sekian tak? Kemudian di bawahnya apa mobil nangganal tuh Harley sekian harganya. Kemudian yang di bawah kendaraan motor Beatnya kada tapi hanya jawabnya 6 juta harganya terbeli. Terakhir di bawah kambing 3 juta. Kambing 3 juta, kada kau menukar sini. Alphard ada, kendaraan bong nengganal itu ada, giliran kambing kada kau menukar. Bapak-bapak, ini kita akui lemahnya kita untuk berbagi. Lemahnya kita untuk beribadah. Yang diperintahkan Allah kepada kita. Kadang-kadang kita sampai meneteskan air mata. Ada nenek-nenek pemulung yang berpuluh-puluh tahun menabung. Sekedar ingin membeli seekor kambing untuk berkurban. Bapak-bapak, orang yang tidak berkurban itu tidak kadang-kadang kita salahkan. Kemungkinan mereka satu, salah dalam menerima informasi tentang ibadah kurban itu. Kenapa? Kurban itu kan mirip dengan akikah. Kalau akikah sekali seumur hidup, kalau korban tuh kalau mampu berapa? Setiap tahun minimal 5 orang di rumah, 6 orang di rumah, kepala keluarga nang berkorban. Cukup. Kenapa? Man lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Merinding membaca hadis ini. Siapa yang tidak mau berkorban padahal dia mampu, maka jangan dekati tempat sholatku, kata Nabi Muhammad SAW. Jangan dekati tempat sholat. Sekalipun para ulama menafsirkan hadis ini, fala yaqrabanna musallana. Kada usah 4 sholat Idul Adha, itu maksudnya. Ulama menafsirkan. Malam siapa yang tidak mau berkorban, jangan dekati tempat sholat. Ini satu ancaman. Lamun kita bujur-bujur kada mampu, jangan dipaksakan. Jangan dipaksa. Ada pertanyaan, berhutang boleh kah Ustaz? Aja boleh aja apabila nang pacangan dibayarkan ada. Amun nang pacangan dibayarkan kada, jangan berhutang-hutang. Jadi perintah berbagi ini luar biasa. Ulun berbahagia, gembira benar Bapak-bapak.
Setelah kedatangan panitia takmir Masjid Syuhada Mandumai, puluhan tahunnya lewat, ulun pernah ke sana. Sesungguhnya di Masjid Muhammadiyah Syuhada Mandumai sudah 4 tahun berturut-turut tidak ada yang berkorban. Tahun yang lewat ada dapat bon dari Banjarmasin 15, diambil ke Banjar, ditambahin orang 5, berarti 10, boleh ke Mandumai, dibagi ke rumah-rumah yang tidak mampu. Belum ceritakan hari itu di Al-Jihad, kajian di hadapan sekian banyak ibu-ibu. Hari itu sudah tembus 2 ekor sapi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Artinya semangat berbagi itu tinggi, Bapak-Bapak. Semangat berbagi itu tinggi di antara kita. Mendengar saudaranya tidak mendapat kemampuan. Sore tadi ulun mau berangkat ke sini, ada telepon dari PLN Banjarbaru. Ini siapa pegawai PLN Banjarbaru. Ulun dulu kajian di PLN. Ustadz, ada 1 sapi. Kemana pian melariakan? Tapi lariakan ke tempat nang kada ada korban di situ. Penenggelon mikirakan tadi sudah. Maka hendak turun. Un telepon di situ pondok kemanakan ulun bahari, pondok cucu ulun. Kilometer 20 Tamban. Pondok tahfiz Quran Ibnu Hasan. Telepon Ustadz pengasuhnya, Ustadz, adalah korban tahun ini. Kada ada Ustadz. Kambing-kambing gen kada ada, apalagi sapi. Insya Allah pian berkorban tahun ini Ustadz. Ada PLN Banjarbaru minta carikan tempat nih tempat yang kada ada berkorban. Hendak di akhirat sudah ada yang berkorban. Ulun hendak di Ar-Rahmah masjid di higa rumah ulun sudah 15 ikong berkorban. Orang minta carikan nang kada ada berkorban. Cuman problemnya tadi maarak sampai ke situ tuh kejauhan. Jadi jar pengasuh kalau bisa Ustadz usulkan namun ada dikirimi dananya aja, karena waktu berkorban kita foto akan sebagai bukti kita kirim. Insya Allah jalan ulun sampaikan. Lamun nang di sini pina bakal hendak mengirim makan hidup-hidup, ya kada apa-apa juga. Paling terputar-putar mencari jalannya. Nah itu. Jadi semangat berkorban itu tinggi. Ini 4 Zulkaidah lah. 4 Julai. 28 4 Juni 28 Zulkaidah, tinggal 3 hari lagi 30. 10 hari aja lagi, 11 hari. Bapak-bapak hadirin, mungkin itu aja dulu yang dapat ulun sampaikan dari kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.